Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Nugroho dengan 3 digit yang terakhir 017 dari TRO kelas A 2020 dari angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mesin listrik dengan menggunakan praktikum dengan menggunakan motor induksi AC, asinkron dan juga kan menggunakan FVD, FV, VFD. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu motor AC induksi yang terlebih lagi asinkron. Nah, sebenarnya motor AC induksi ini adalah sejenis motor listrik yang paling sering digunakan pada industri karena desainnya yang sederhana, kuat, dan harganya relatif murah. Konsep kerja utama dari motor listrik AC induksi ini tuh sebenarnya elektromagnetik, sama mirip seperti trafo, tapi bagian sekundernya bisa berputar. Nah, bagi bagiannya itu ada satu stator bagian yang diamnya. Ini adalah bagian luar dari motor yang memiliki lilitan kawat. Ketika menyambungkan listrik AC, misalnya dari PLN 3 fasa dengan frekuensi 50 Hz ke lilitan, ia akan menghasilkan medan magnet yang berputar, rotating magnetic field. Bayangkan ini seperti magnet U yang diputar secara fisik. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah rotor, bagian yang berputar. Ini adalah bagian motor yang sering digunakan, yang sering disebut squirrel cage atau sangkar tupai karena bentuknya. Rotor tidak terhubung ke sumber listrik. Ketiga ada induksi, medan magnet yang berputar dari stator, menyapu batang-batang konduktor di rotor. Proses ini menginduksi tegangan dan arus listrik di dalam rotor. Timbul torsi. Arus yang terinduksi rotor ini menciptakan medan magnet sendiri. Interaksi antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet motor inilah yang menghasilkan gaya putar torsi yang menarik rotor untuk ikut berputar mengejar medan magnet stator. Nah, kenapa sih motor AC induksi atau asinkron disebut tak serempak? Rotor tidak pernah berputar secepat medan magnet stator. Pasti ada perbedaan kecepatan yang kecil yang disebut slip. Nah, slip ini yang justru penting. Ketika rotor berputar sama cepatnya atau sinkron, tidak akan ada perbedaan atau satu pasapan medan magnet sehingga tidak ada induksi dan tidak distorsi. Keterbatasan motor induksi jika disambungkan langsung ke listrik PLN 50 Hz kecepatannya yang bersama, misalnya 1450 rpm. Ia tidak bisa diatur kecuali sedikit berubah saat beban naik atau turun. Yang kedua kita jelasin tentang VFD yaitu Variable Frequency Drive atau lebih tepatnya sering kita sebut inverter untuk motor motor. Nah, ya seperti pengertiannya ada perangkat elektronik daya yang canggih fungsinya untuk mengambil listrik AC standar dan mengubahnya menjadi listrik AC dengan frekuensi dan tegangan yang bisa diatur. Konsep kerja utamanya ada konversi AC itu DC itu AC lagi. Nah, FED ini bekerja dalam tiga langkah. Yang pertama itu penyiarah rectifier. Mengambil listrik AC misal 3 fasa 380 volt 350 Hz, ubahnya menjadi listrik DC atau arus arah. Bus DC atau DC link. Listrik DC penyiarah nanti diratakan atau dihaluskan menggunakan kapasitor, filter kapasitor besar agar tegangannya menjadi stabil. Nah, yang ketiga ini bagian menjadi inverter. Ada bagian pintarnya dari VFD ini. Inverter mengambil listrik DC yang stabil tadi terus menggunakan transistor seperti IGBT yang dinyala matikan dengan sangat cepat dengan teknik PWM atau pulse width modulation. Kemudian ada proses potong-potong, switching, uh, saya lupa nama sebutannya itu apa. Ini menciptakan kembali gelombang AC baru. Kuncinya itu VFD itu bisa mengubah kontrol penuh, frekuensi dan tegangan dari gelombang AC baru ini. Nah, apa sih manfaat utama dari VFD ini? Yang pertama, hemat energi karena bagian manfaat terbesar di VFD ini adalah untuk aplikasi seperti pompa, kipas, atau mengurangi kecepatan sedikit saja bisa menghemat listrik secara drastis. Kemudian kontrol proses. Kecepatan ini bisa diatur dengan presisi, misal untuk conveyor belt. Kemudian soft starting. FVD bisa menghidupkan motor secara perlahan, akselerasi sehingga tidak ada ledakan arus besar dan mengurangi stres mekanik pada mesin. Dan menggerakkan braking bisa menghidupkan motor dengan cepat dan terkendali. Nah, FVD ini tuh sering banget digunakan pada proses industri karena bisa mengendalikan motor induksi dengan baiklah, terus lebih hemat juga dan tidak bisa mengurangi kerusakan pada motor karena arus lonjakan di awalnya tuh kecil dan bisa diatur. Nah, kemudian kita langsung bahas tentang hasil dari praktikum pada kali ini menggunakan inverter atau VFD. Nah, kita pertama mengambil uh, 10 jenis percobaan dengan 10 nilai frekuensi berbeda yaitu 10 hingga 100 Hz. Nah, kemudian RPM-nya pun didapati nilainya.
Dan dari semakin dapat disimpulkan bahwa semakin kecil frekuensinya, maka akan semakin kecil juga putaran RPM-nya. RPM tuh radian per menit. Kemudian arus inputnya tuh juga berbeda di sini input dan V inputnya tuh sama semua karena kita masukkan dari PLN 220. Nah, di sini tuh kita dapat bisa lihat dari 10 hingga 50 Hz itu nilai arusnya tuh naik. Tapi kenapa dari 60 ke 100 Hz itu arusnya tuh semakin turun. Nah, ini sebenarnya ada sambungannya kalau datasi dari FVD yang kita gunakan itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk datasinya itu seperti ini. Bentar. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa kita atur. Ini lumayan banyak sih sampai 127. Oh, untuk FVD yang ini kayaknya cuma sampai sini aja untuk datasheetnya tidak terlalu lengkap. Tapi buat arusnya itu emang ada apa teman ada pengaruhnya sama datasheet dari FVD tersebut. Tapi datasheet yang kami gunakan kali ini kayaknya kurang lengkap ya teman-teman, karena tidak ada yang menjelaskan input arusnya. Cuma diketahui output secara output dasarnya aja sih. Nah, kita bisa lanjut lagi untuk uji rem atau akselerasi deakselerasi. Nah, kita mengatur parameter 3, 4 dan 42. Di sini kita mengambil 5 kali percobaan dengan parameter 3, 4, 5 dan 425 sampai ke 25 dengan atur frekuensinya itu sama semua dari 5 percobaan itu 75 Hz. Dan tes start itu waktu untuk start itu kita start di 0 semua. Kemudian kita lihat di sini waktu untuk steady atau motor mencapai frekuensi yang kita inginkan. Nah, jadi semakin banyak hertz, semakin tinggi hertznya, maka akan semakin lebih cepat tes steady-nya. Kita bisa lihat di sini waktu 5 hertz, P434 sama 42 itu 5. Itu tes steady-nya 15,5 detik, itu cukup lama jika dibandingkan yang 25. Ini 25. Itu hanya 3,12 detik. Itu 5 kali lebih cepat lah. Terus waktu akselerasinya pun ini sama ya kayak tes tadinya. Nah, terus kemudian di sini kita tes steady stop, sebenarnya ini mau dibuat nol semua juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kemudian eh eh, tes stopnya ini mau dibuka nol semua nggak apa-apa. Jadi tes steady stop ini perubahan nilai antara deakselerasi dan stop waktu berhentinya. Nah, di sini kita stop ke 1 menit 06.066 dan itu waktu di akselerasinya tuh 15,45 detik. Artinya saat mesin tuh perlu mati itu saat kok saat membutuhkan waktu 15 detik dari tes steady stop ke tes stop. So, kesimpulannya sama juga, ini semakin cepat hertznya, semakin settingan parameternya itu semakin tinggi, maka akan lebih cepat juga waktu untuk diakselerasi. Untuk IP-nya tuh rata-rata sama semua ya teman-teman, karena outputnya tuh frekuensinya juga sama. Mungkin untuk penjelasan dari uh, hasil praktikum seperti ini teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke saat praktikum. Jadi yang pertama kita pasang UPW dari motor, kita pasang ke inverter dari pinggir juga. Nah itu apa? Nah, kemudian kita pasang kabel dan netral dari kabel. Lalu kemudian kita bisa colokkan aktor kontak. Ya, inverter nyala. Halo semuanya, di sini aku bakal bagaimana cara kita mengatur parameter untuk mengatur frekuensi. Nah, nih lihat sini ya. Di sini kita lihat job sheet-nya. Job sheet-nya itu dia di parameter 6 tuh ada buat ngatur frekuensi. Jadi kita tinggal naikin. Nah, kalau udah ke 6, nah ini bisa buat kita ngatur frekuensinya, bebas mau seberapa. Ini buat ngatur misalnya 100 atau gimana. Intinya gitulah. Kemudian kalau udah tinggal kita lihat ini. Terus kita lihat job sheet lagi. Di sini tuh ada parameter 7. Parameter 7 ini diaturnya tuh di
diopsi itu 0. Kemudian kita 0. Untuk parameter 10. Parameter 10 ini kita bisa ngatur range-nya tuh yang kalau 0 itu keypad, 1 itu kita pakai potensio, 2 itu analog, 3 itu pakai RS 485, tapi kita biar lebih presisi kita pakainya yang keypad aja. Itu kita klik, oke. Terus untuk program 11 itu kita pakainya 0 ya, karena di sini di jobsetnya 0. Nah, kita yang lagi untuk parameter 12 kita pakainya tuh 1. Kita pakainya 1. Ini udah default ya, berarti kita langsung pakai. Dan jika sudah langsung aja kita bisa mengerat. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk parameter RAM akselerasi dan deakselerasi. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk RAM akselerasi P32, P34. Masuk ke P34. Di sini angkanya 10, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan mencapai ke frekuensi set point. Di sini kita atur ke 15. Kemudian untuk mengatur parameter deakselerasi, kita masuk ke parameter 42. Di sini juga sama, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan berhenti. Ya, gas. Jadi di part video kali ini aku akan jelasin cara menaik turunkan set point frekuensi. Jadi di sini udah di setting set point frekuensi. Nah, ini dia tuh naiknya berkelipatan 0,5. Jadi ini kita setting sampai ke 75. Nah, ini udah 75. Kalau di run itu dia akan mutar. Dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula RPM-nya. Terus kalau di stop, dia nanti akan berhenti. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat untuk F-nya itu 50. Di sini adalah frekuensi set point-nya 50. Dan pada saat kita pencet tombol hijau bertuliskan run di sini, maka motor akan berputar dan di sini H yaitu frekuensi aktualnya. Stop. Lalu kita stopkan kembali, maka motor akan berhenti. Gas. Udah. Oke baik, di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan forward dan reverse. Bisa dilihat di sini, ini kan tampilannya di forward. Ketika kita run, nah maka motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian kita stop dan kita ubah menjadi reverse. Di sini muncul indikatornya. Dan kita run kembali, maka motor akan bergerak lawanan arah jarum jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur jog. Bisa dilihat di sini, tombol di sebelah sini ini adalah fitur jog, di mana fungsinya ketika kita tekan itu motor akan jalan, dan ketika kita lepas, nah motornya nggak jalan. Jadi fungsi jog itu cuma buat menyalakan motor pas ditekan aja, gini. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan cara memakai timemeter dan multimeter. Jadi yang pertama itu kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk memakai ini, timemeter kita bisa masukkan ke salah satu kabel ini, kemudian kita atur ke arus. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi ini 0,6. Selanjutnya, kalau kita cara memakai tachometer, kita arahkan ke arah kertas ini ya teman-teman. Itu di situ. Dan di sini keluar angkanya 2220 rpm. Jadi seperti ini saja.